kami menyadari dan terima kasih. Nah, untuk publikasi terhadap barang-barang yang dilelang tersebut yang terasa mungkin kurang. Nanti saya akan sampaikan bagaimana proses dan hasil yang didapat oleh negara dalam proses lelang tersebut. Kemudian untuk pertanyaan terkait Zarof Ricard, kami minta waktu untuk pendalaman pimpinan, dan ini perkara banyak perdata, sehingga bukan rekan-rekan yang mulia di Komisi 3 saja, tetapi ini menyangkut orang yang dikalahkan dalam perkara itu pun, itu juga menjadi pertimbangan penting bagi kami. Kebanyakan perkara perdata, sehingga itu masih proses di kita, nanti akan kita pertanggungjawab seluruh hasil pemeriksaannya. Termasuk juga kenapa kita bisa meriksa Gulaku, itu ada nomor perkara yang Pak Hinca sebut. Itu salah satunya. Walaupun tidak begitu banyak nomor perkara yang kita peroleh saat penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang penting di sini adalah kerugian negara. Ada beberapa tadi yang menyampaikan seperti seolah-olah ini nanti untuk popularitas. Sekali lagi tidak begitu niat kami. Yang kami sampaikan kerugian negara awalnya itu memang dari perhitungan sementara penyidik, namun akan dipastikan oleh lembaga auditor. Sekarang ini seperti kasus Pertamina, ini masih dalam proses progres ya. Pertamina tadi ditanyakan bahwa ini masih proses perhitungan antara penyidik dan auditor BPK. Ya Pak. Dan mudah-mudahan itu sudah sebentar lagi. Nilainya pasti tidak akan tepat mungkin ya, karena sudut pandang item-item yang dipegang penyidik dengan auditor mungkin perlu kesepakatan nanti untuk menentukan kerugian keseluruhan. Kemudian bahwa tadi ada dari Pak Hasbi yang mengenai kerugian negara. Kalau kita maju ke persidangan, ini pasti sudah dihitung oleh auditor, kalau tidak BPKP, BPK yang kita biasa gunakan. Dan ada ahli. Seperti contoh real adalah kasus timah. Nah kalau timah kita pastikan kerugian lingkungan hidup 271. Nah ini kita bawa ahli, dia bawa ahli Pak. Maka diujilah di persidangan. Yang kita juga tidak begitu paham detail menghitung bagaimana lingkungan itu rusak. Bagaimana masanya, apakah dari zaman Belanda atau zaman, tapi itu diuji. Mereka bawa ahli, kita bawa ahli. Kebiasaan sidang kalau menyangkut itu intelektualitas, menyangkut ada satu sangkaan yang menyangkut keahlian, nah itu biasanya diuji betul. Dan di tingkat PN putus Pak Hasbi bahwa ini kerugian negara. Di tingkat terbukti semuanya. Hakim memilih apa yang didakwakan jaksa. Di tingkat PT, hakim sependapat, coba belok sedikit dia, bahwa 271 ini maunya penerapannya pakai undang-undang lingkungan hidup. Tapi sepakat. Dan sekarang ini belum putus, masih di tingkat kasasi. Nah itu kalau kira-kira kerugian negara yang seringkali menjadi polemik. Kemudian untuk tadi Pak Hinca menyampaikan bahwa ada permainan bola Pak Hinca. Saya sepakat. Kalaulah jaksa saya menguraikan dakwaan tentang berita konten dalam dakwaannya, mungkin jaksa itu kita kembalikan ke lembaga pendidikan kejaksaan. Karena dakwanya pasti bukan itu Pak Hinca. Karena bukan yang kita sangkakan 21 itu karena konten yang dia masukkan. Ada perbuatan yang tidak bisa kita buka di sini realnya, tapi ada permukatan jahat,
Jadi yang dakwaannya bukan konten atau berita yang dia buat. Saya sepakat. Maka jaksa juga saya rasa nggak mungkin buat itu lah. Pasti ada perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan sehingga dia terkait ke pasal 21. Ada permufakatan, kemudian ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan terkait tadi yang Pak Hinca sebut termasuk dalam kualifikasi perintangannya. Jadi bukan masalah konten sependapat saya. Kemudian progres Pertamina ini masih kita jalani terus, kita lakukan pendalaman. Terakhir kita tetapkan tersangka 2 lagi, ada 2 Pak, ada 2 kita tetapkan, dan ini masih perhitungan kerugian negara. Kemudian Pak Hinca juga tanya tadi apakah ini ada dampaknya. Saya beberapa kali ketemu di Pertamina dan kita harapkan ini bisa menjadi pengungkit. Dan perintahnya juga seperti itu Pak Hinca. Inilah kesempatan membersihkan mereka dan merubah sistem. Saya dengar ya, tapi bisa dipastikan kembali. Awal ini kita sidik kan karena yang hasil dari dalam negeri ini kan ditolak dengan mengutamakan impor. Nah sekarang ada kebijakan justru pengeboran yang dalam negeri ini yang dibesarkan kapasitasnya sehingga untuk mencegah impor. Ya kita harapkan semua lah bahwa Pertamina ini menjadi sehat dan menjadi kebanggaan kita nanti ke depan. Kemudian mengenai Satgas Sawit yang terakhir. Oh ini Pak Martin dulu nih saya jawab nih mengenai apa kendalanya. Memang sulit sekali kita kalau masuk ke kejahatan besar itu untuk bisa mengembalikan dengan cepat karena transaksi dan aset itu banyak di luar, Pak Martin. Ini yang sedang kita upayakan dan kemarin sudah masuk ke komunikasi dengan otoritas hukum di Singapura. Bagaimana caranya untuk bisa kita memeriksa saksi di sana, kemudian kita bisa masuk ke aset-aset di Singapura. Ini udah ada permintaan karena warga negara sana mereka minta diperiksa di sana ada 12 orang. Mereka takut mungkin ke Indonesia sehingga minta periksa di sana. Nah ini kita lakukan terus sehingga jaksa kita juga terkait itu juga kita didik ini keluar. Ini baru kemarin berangkat juga ke mana? Ke Boston. 25 orang. Nah mudah-mudahan mereka-mereka ini bibit unggul untuk ke depan agar dia mudah berhubungan dengan jaksa-jaksa di luar, karena kejahatan korupsi besar saya lihat aset ada di luar, rekening di luar, transaksi di luar. Ini yang menjadi kendala, Pak. Tapi akan kita terus mengupayakannya melalui tindakan hubungan antara negara. Terakhir adalah Satgas PKH. Ini yang disampaikan kemarin bahwa telah mengembalikan ratusan triliun, ini termasuk aset juga sawit. 1 juta itu cukup besar nilainya. Mungkin rekan-rekan bisa hitung yang tahu bisnis ini. 1 juta hektar dalam kondisi sehat, kemudian ada PKS-nya, ini cukup besar. Nilainya beberapa T. Mungkin perkiraan kita ratusan ada tuh ya. Ratusan T. Nah ini yang target kedua ada 1 juta lagi. Yang kita akan upayakan Pak Hinca. Dan akan kita kejar terus. Sekarang yang terasa apa manfaatnya Satgas PKH, Pak Hinca dari Sumut, kejaksaan itu bahwa teman-teman TNI Polri berkali-kali dipukul mundur karena diadu di masyarakat di register 40. 18 tahun negara tidak bisa menguasai itu. Putusan pengadilan sudah ada. Nah karena Satgas PKH inilah, saya minta bantuan Kabar Reskrim, minta bantuan Kasum, sehingga bisa kita kuasai luasnya 43.000. 47.000. 18 tahun dari 2006 negara tidak bisa menguasai. Tinggal bagaimana nanti Pak Hinca tanya siapa yang ngambil uangnya dari 2006 itu. Itu akan jadi PR kita kembali. Nah itu kira-kira menjadi kegunaan Satgas PKH. Dan ini juga dalam Satgas PKH, karena ini penerimaan kawasan hutan tentunya bukan sawit saja.
ini aja kawasan tambang yang lebih besar, mungkin akan juga berlangsung ke sana untuk penertibannya. 1 juta yang kedua ini kita harapkan dalam waktu dekat. Jadi kalau kita lihat memang hutan ini salah satu konservasi yang akan kita masuk itu menyedihkan juga itu. Sekarang udah tinggal sedikit sekali karena semua udah jadi kebun sawit. Akan kita lakukan tuh di minggu depan di Riau. Pak Febri, nah, apakah Pak Febri ini, izin sebentar, pimpinan 1 menit saja. Baik, saya perpanjang dulu 5 menit. Ya. Kan target kita udah tercapai. Setengah menit aja Om Hinca. Ya, hutan sudah kita selamatkan. Saya usul begini Pak Febri, kan sawit tadi sudah, misalnya ditanami sawit, biarkan dia 1 musim, setelah itu dia wajib menanam kembali hutan yang dulu digundulinya itu. Jadi kalau negara lagi nanti yang nanam hutannya, habis uang negara. Jadi dia yang tadi mengambil tidak tanpa hak tadi, setelah sawitnya berakhir, dia diwajibkan untuk menanami pohon-pohon hutan yang dulu ditebangnya itu. Saran saya saja pimpinan, makasih. Harus dijawab Pak. Terima kasih, saya jawab tentang Satgas PKH. Ini pertanyaannya setelah dilakukan penguasaan kemana? Maka Kementerian BUMN telah membentuk yang secara sederhana saya menyebutnya tim komersialisasi, Pak. Di dalamnya lengkap. Nah, inilah yang awal menjadi sementara dia masuk agar tidak ada gejolak, pengurangan karyawan ataupun pemutusan hubungan kontrak. Nah, tim komersialisasi ini inilah yang mengolah nih Pak Hinca. Setelah itu ini mau diapakan? Nah, ini kembali ke leading sektor Kementerian Kehutanan. Apakah dikembalikan jadi hutan? Apakah sawit diteruskan? Apakah pengelolaan sawit ini ditangani dengan Agnes dalam bentuk KSO? Nah, ini ada di tim kedua di luar saya. Kita hanya menguasai, kemudian menyerahkan ke tim komersialisasi yang kemudian nanti akan diteruskan manfaatnya oleh Kementerian Kehutanan sebagai leading sektor. Terima kasih pimpinan, kami kembalikan. Cukup ya Bapak Ibu. Kesimpulan tayang. Siapa? Bacakan Pak NJ. Pak NJ? Ya, Pak NJ. Silakan bacakan kesimpulan. NJ. Kalau ada perintah sama Bu Sari nggak mungkin tolak kita. So, kita berdua di sini cuma kau yang di sana. Kok yang lain bisa kita pertimbangkan kan? Baik, terima kasih. Saya membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 Selasa 20 Mei 2025. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus yang menarik perhatian publik, dengan tetap memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Demikian Ibu Ketua. 2. Komisi 3 DPR RI mendukung Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus beserta jajaran untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penelusuran aset, meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana dan pemulihan aset. Setuju. Jangan sekedar aset. Jadi, Follow the money, follow the asset. Ya kan gitu. Gimana? gimana Pak Suding? Silakan Pak Suding. Pak Suding. Tadi dijelaskan Jaksa